mempersiapkan pensiun itu di berapa bulan ke depan tuh apa aja sih Tum yang perlu disiapkan? Maksudnya kesiapan diri gitu? Kesiapan diri, terus kesiapan meninggalkan perusahaan, kesiapan meninggalkan serikat pekerjanya. Itu apa aja Tum yang perlu dipersiapkan? Oh, persiapan pensiun itu banyak ya. Kalau diri saya sendiri, saya harus mempersiapkan keluarga. Kita harus memperhitungkan keluarga ke depan itu apa saja yang diperlukan biaya, maka dari dana pensiun itu harus kesiapkan untuk kesiapan keluarga. Kemudian itu dari pribadi, tapi kalau dari yang organisasi, saya harus bisa memberikan coaching kepada calon-calon pengganti. Calon-calon pengganti ini harus kita siapkan siapa aja kira-kira yang potensi dan memiliki jiwa berserikat, itu yang harus kita cari. Nah, biasanya serikat itu agak banyak kendala di regenerasi. Karena kita tahu serikat itu organisasi sosial, bukan organisasi formal. Kalau organisasi formal sangat mudah regenerasi. Tapi kalau sosial itu perlu pendekatan, perlu coaching, perlu diskusi, perlu memberikan pemahaman terhadap organisasi. Nah, itu yang sudah saya lakukan dan mudah-mudahan Munasnya nanti akan menghasilkan orang yang sesuai dengan kriteria yang sekarang diperjuangkan ya. Diperjuangkan. Tapi udah ada itu tuh. Insya Allah udah ada. Udah ada. Ya, Insya Allah udah ada. Itu berapa kandidat Tum yang akan dipersiapkan? Kandidat mungkin ada dua. Ada dua, satu dari pengurus pusat, yang kedua kemungkinan ada pengurus cabang yang akan naik. Pengurus cabang yang mengajukan diri. Iya, mengajukan. Dan dibuka kemungkinan anggota yang belum jadi pengurus juga bisa untuk mengajukan diri. Selama visi dan misi bisa diterima dengan kriteria yang ada. Nah, Ketum ini berapa bulan lagi sih Tum pensiunnya? Pensiun dari kerja itu Desember tepatnya tanggal 7. Hanya karena perhitungan kalender kerja itu walaupun cuma 1 hari dianggap sebulan. Oh gitu. Berarti berakhir di akhir Desember. 1 Januari 2022 saya sudah tidak bekerja di Gapura. Di Gapura. Otomatis kalau tidak bekerja di Gapura tidak digaji. Saya pun langsung lengser dari organisasi. Oh gitu. Makanya sebelum pensiun kebetulan memang ada program Munas. Maka harus suksesi siapa penggantinya. Nah, Munas itu dipercepat atau memang waktunya segitu? Justru Munas ini udah dimundurkan 6 bulan. Karena apa? Karena satu, pandemi. Tidak bisa mengadakan secara fisik dengan banyak orang. Karena di anggaran dasar kita mendatangkan seluruh cabang pengurus sekitar 70 orang. 70 orang? 70 orang pengurus harus datang ke sana di satu tempat diadakan. Nah, ini kan pandemi nggak bisa. Yang kemudian juga yang menjadi kendala adalah budget. Nah, budget. Kalau pemilihan itu pengurus saja atau anggota berhak voting tuh? ADART kita mengatur masih pengurus. Masih pengurus. Jadi pengurus hadir ke sana, pengurus itu membawa kandidat-kandidat kalau dari cabang ada yang berminat. Nah, nanti kemudian gini, kalau umpamanya ada perubahan-perubahan yang akan dicanangkan di Munas, maka di Munas itu dibicarakan, tapi anggaran dasar dirubah dulu untuk mengakomodir orang-orang yang tidak masuk di dalam ADART. Nah, ADART sekarang masih menganut Munas. Kalau Munas, maka Munas dulu diselenggarakan, baru pemilihan berdasarkan ADART yang ada. Setelah itu ADART dirubah untuk kedepannya, bukan untuk yang sekarang. Jadi kalau memang mau diadakan one man one vote, maka ADART itu dirubah, tapi pelaksanaan ADART itu untuk masa yang akan datang. Nah, kalau misalkan ada 2 kandidat yang akan maju, tetapi nanti anggota yang nggak terima itu gimana tuh? Nah, itu bisa dibicarakan lewat cabang-cabang. Gitu. Nanti di Munas itu akan ditayangkan secara online. Nah, tentunya kan mereka cabang-cabang itu sudah mengirim
orang gitu. Nama-nama yang menjadi kandidat mereka. Itu prosesnya kayak gitu Tom ya, kalau misalkan ada yang menolak ya? Kalau ada yang menolak ya, kalau menolaknya nggak bisa juga menolak secara frontal karena mereka udah dibawa. Oleh cabang-cabang udah dibawa. Kalau umpamanya mayoritas yang besar ini nggak terima yang kecil, jadi nggak bisa karena udah jadi di Munas dan sudah di. Kalau mau menolak sebelumnya itu Ya, sebelum pencalonan Tom ya? Betul. Makanya sekarang ini sedang dicari kandidat, disebar luaskan kandidat siapa aja. Satu lagi Tom, Ketum ini kan di Si Perkasa kan terkenal menyuarakan tentang TAD, tenaga lidaya nih, yang selama ini Ketum tuh nyuarain terus, ayolah TAD bikin serikat, ayolah kita rangkul TAD. Kenapa sih Tom harus tenaga lidaya yang harus Ketum rangkul gitu? Padahal Ketum punya PR banyak kan di Si Perkasa. Ya. PR di Si Perkasa itu nggak sedikit ya, banyak banget. Karena apa? Kita punya 2 kategori jenis kepegawaian. Satu alidaya, satu pegawai tetap. Di pegawai tetap itu komposisinya hanya tidak sampai 10% dalam kekuatan perusahaan. Kalau alidaya itu bisa 90% kekuatan. Itu lebih banyak mereka. TAD itu. Lebih dominan alidaya. Hanya yang sulitnya adalah alidaya itu tidak bisa masuk dalam keanggotaan Si Perkasa. Karena terbentur ADRT. Terbentur ada ART. Si Perkasa itu ADRT-nya hanya pegawai. Sementara pegawai alidaya itu bukan pegawai gapura, tapi subkon. Nah, ini yang repotnya di negara kita, tidak bisa mengakomodir orang-orang. Sebenarnya secara undang-undang itu bisa-bisa aja. Cuma alidaya itu kapan saja bisa diberhentikan oleh perusahaan. Itu yang menjadi kelemahannya serikat di dalam bernegosiasi. Makanya saya coba menggaungkan, coba teman-teman alidaya bikin serikat. Pada saat kamu ada masalah, serikat kamu yang bergerak untuk menyuarakan aspirasi mereka. Nanti mereka akan berjuang ke vendornya. Tapi kadang-kadang kan takut Tom. Kenapa? Kadang-kadang kan takut. Mereka berpikir bahwa kalau pegawai tetap kan ya susah dipecat lah. Tapi kalau alidaya kan gampang dipecatnya. Lo bikin serikat ya. Sebenarnya rasa takut tuh sama. Pegawai tetap juga takut. Alidaya lebih takut. Pegawai tetap takutnya apa? Karir gua mandek kalau di serikat, ya kan? Pola pikir pekerja rata-rata di sini, kalau orang udah masuk serikat, berarti orang nggak akan mau berkarir. Padahal salah. Orang-orang yang nggak mau berkarir bukan karena dia pengen di serikat terus, bukan. Karena pilihan. Kan boleh memilih, mau dia jadi serikat atau mau enggak. Kalau mau jadi serikat silakan. Mau jadi manajemen juga silakan. Nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Selama itu tidak ada paksaan, itu fine-fine aja. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau alidaya sangat sulit untuk mengembangkan diri. Ya ada batasan-batasan koridor yang tertuang di dalam undang-undang masalahnya. Nggak otomatis. Nggak bisa otomatis jadi anggota serikat pekerja Si Perkasa gitu ya. Betul. Nah, ini juga menjadi kendala sebenarnya. Sebenarnya stigma dari bahwa alidaya dan pegawai tetap itu berbeda, beda kasta itu salah sebenarnya. Sebenarnya sama ya? Sebenarnya sama. Mereka itu punya hak. Toh dia juga kerja buat perusahaan, walaupun dia bukan kekuatan perusahaan, tapi di vendor. Nah, ini undang-undangnya yang salah, bahwa alidaya itu bukan pegawainya perusahaan, sementara tenaga dia kerja buat buat perusahaan. Iya, buat perusahaan pemberi kerja ya. Harusnya perusahaan juga memikirkan alidaya itu harusnya bisa menjadi bagian yang untuk pengembangan perusahaan. Rata-rata di Indonesia ini nggak begitu pola pikirnya. Kenapa? Manajemen perusahaan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Biaya yang paling mudah untuk di-cutting adalah biaya SDM. Kenapa? Biaya SDM sebegitu besar. Biaya produksinya pengaruhnya adalah
dari sumber daya. Kalau sumber daya kecil, biaya produksi dia kecil, sehingga keuntungan menjadi besar. Ini pola pikir manajemen yang saya pikir sangat rakus lah. Kalau diperkecil SDM-nya berarti eksploitasi tenaga kerja dong, Tom. Beban kerja mereka lebih besar berarti. Betul. Yang ada di Indonesia rata-rata pengerahan alidaya itu udah sebuah apa ya, perburuhan yang tidak adil. Sangat Kompleks, tidak ya? adil. Itu tidak adil. Nah, dengan Omnibus Law ada sedikit perubahan sebenarnya. Jadi pada saat mereka menjadi alidaya kita dari perusahaan, kemudian dia menjadi PKWT di vendor. Pada saat di vendor dia kena PHK, akan keluar pesangon yang 2013 tidak menganut itu. Ya, betul. Padahal sebenarnya 2013 juga menganut, cuma bisa dianalogikan tidak oleh pengusaha. Pengusaha taunya, oh nggak dapet, lu bukan pegawai gua. Kalau lu mau berjuang silakan, kita ke meja hijau. Nah, lari ke meja hijau, lama prosesnya. lemah di alidaya. Karena apa? Nggak punya uang untuk bersidang. Sementara manajemen uangnya besar, lawan terus. Akhirnya apa? Dengan sendirinya teman-teman alidaya nggak punya uang, udahlah, terima aja. Kan akhirnya begitu. Nah, itulah yang efek-efek keadilan itu yang nggak bisa terbayar oleh pekerja. Tapi apakah itu salah satu faktor penyebab alidaya itu nggak mau berserikat, tuh? Bisa jadi itu. Bisa jadi itu menjadi faktor. Bisa jadi juga, gue cari kerja tempat lain. Padahal belum tentu juga mereka bisa dapat. Apalagi kalau umur udah atas 40. Rata-rata di bandara itu alidaya umur udah tua-tua. Kalau sampai dia dipecat, dia mau cari kerja apa lagi ya? Kerja apa lagi? Nggak akan ada yang bisa, kecuali dia mau kerja sendiri, mau buka perusahaan, mau buka warung, mau jadi ojol atau apa, itu dimungkinkan. Nah, banyak banget itu bahwa beberapa pengurus dari serikat pekerja yang Ketum pimpin itu mengatakan bahwa alidaya itu berbeda dengan kami gitu. Itu tanggapannya gimana tuh? Kalau menyebutkan itu berbeda gitu? Kalau saya nggak mau berubah. Semua sama sebenarnya. Semua punya hak terhadap undang-undang. Di Undang-Undang 13 nggak membedakan. Nggak ada Undang-Undang 13 menyatakan tenaga alidaya, nggak ada. Siapa yang bekerja dengan kurun waktu sekian tahun, maka pesangon akan ada. Nggak ada yang nyebutnya pegawai outsourcing tidak dapat, nggak ada kan. Semua orang yang kerja berarti pekerja semua. Tidak membedakan strata pegawai tetap ataupun alidaya, itu salah. Padahal kan alidaya yang di tempat Ketum kerja itu juga menguntungkan buat perusahaan. Bukan buat subkonnya mereka. Subkon rata-rata di Indonesia hanya mendonorkan keuntungan. Dia cuma leha-leha aja yang kerja, dia dapat keuntungan. Nah, itulah yang nggak pernah dikritisi oleh pemerintah dan nggak pernah unsur dari regulator menyentuh ke situ. Rata-rata kalau udah datang periksa, oke, fine. Padahal kan itu termasuk core bisnisnya tuh. Kalaupun itu didapat oleh regulator, itu kesalahan, manajemen masih berani untuk berjuang ke persidangan. Kalau sudah lari ke persidangan, stigmanya akan keluar, pekerja pasti kalah. Iya, karena manajemen punya uang. Iya. Nah, kalau misalkan tuh, apakah ada dari serikat pekerja yang Ketum pimpin itu menyuarakan TAD itu untuk bekerja di pemberi kerjanya, bukan di subkonnya? Bisa. Di tempat saya bekerja ada yang dimungkinkan teman-teman alidaya nanti akan beralih menjadi pegawai tetap. Tapi